jelang berbuka puasa. Kita simak tausiah singkat dari siswa-siswi MI Istiqomah Sambas Purbalingga dalam Mutiara Ramadan. MI Istiqomah Sambas dengan sadar mutu menjadi sekolah unggul, model, dan islami. Beralamat di Jalan Awe Sumarmo, nomor 52A Purbalingga. Telepon 894 594. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan hidayahnya sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Semoga nikmat dan hidayah yang selama ini kita terima dapat menjadi penyebab untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, suri tauladan terbaik bagi seluruh umat manusia. Semoga kita semua mendapatkan limpahan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kawan setia 96.3 FM LPPL Radio Gema Sudirman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia dan istimewa. Bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu rahmat serta memberikan kesempatan yang luas bagi hambanya untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepadanya. Pada bulan yang penuh berkah inilah Allah mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan hawa nafsu, menjaga lisan, serta membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, sebagaimana tujuan utama puasa yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat tersebut menegaskan bahwa puasa diwajibkan agar manusia dapat mencapai derajat ketakwaannya. Takwa bukan hanya soal banyaknya ibadah, tapi keadaan hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga mendorong seseorang untuk taat dan menjauhi larangannya. Kawan setia 96.3 FM LPPL Radio Gema Sudirman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan pada kesempatan ini saya mengajak diri saya pribadi dan para pendengar sekalian untuk merenung sejenak dengan sebuah pertanyaan sederhana namun sangat dalam maknanya. Bagaimana jika Ramadan yang sedang kita jalani ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita? Ramadan adalah tamu yang selalu kita nanti kehadirannya. Ia datang membawa keberkahan, ampunan, dan pahala yang berlipat ganda. Namun sayangnya, tidak semua orang yang bertemu Ramadan tahun lalu masih diberi kesempatan untuk bertemu Ramadan tahun ini. Banyak di antara saudara, kerabat, dan orang-orang yang kita kenal yang kini hanya tinggal nama dan kenangan. Jika benar ini adalah Ramadan terakhir kita,
Maka sudah sepatutnya kita bertanya pada diri sendiri, bagaimana kualitas Ramadan kita selama ini? Apakah puasa yang kita jalani benar-benar melatih kesabaran dan ketaatan? Ataukah hanya sekedar menahan lapar dan dahaga? Apakah Al-Quran hanya kita dengarkan saat tarawih, namun jarang kita baca dan renungkan maknanya? Apakah lisan kita ikut berpuasa dari berkata dusta, menggunjing, dan menyakiti orang lain? Ataukah justru kita merasa lapar, tetapi akhlak tidak ikut berubah? Jika kita tahu ini adalah Ramadan terakhir kita, tentu kita akan berusaha menjadikannya sebagai Ramadan yang paling sungguh-sungguh. Kita akan memaksimalkan segala jenis ibadah dan menghindari perbuatan maksiat. Ada beberapa hal yang penting yang perlu kita perhatikan bersama sebagai upaya untuk memaksimalkan ibadah dan meraih keberkahan di bulan suci ini. Pertama, luruskan niat sejak awal. Niatkan Ramadan sebagai ibadah total, bukan sekadar rutinitas tahunan yang biasa kita jalani. Dengan niat yang lurus dan tulus, ibadah yang kita lakukan akan semakin terasa besar nilainya. Kedua, jaga kualitas puasa, bukan hanya kuantitas. Puasa bukan hanya sekedar untuk menahan makan dan minum. Kita harus mengimbangi dengan menjaga lisan, pandangan, emosi, dan hati, mengurangi gibah, marah, dan hal lainnya yang sia-sia. Ingat, jangan sampai puasa kita hanya menyisakan lapar dan haus saja. Ketiga, perbaiki hubungan dengan Al-Quran. Fokus istiqomah membaca Al-Quran rutin setiap harinya. Membaca dengan tadabbur, bukan hanya dengan sekadar cepat selesai atau hanya menyelesaikan target halaman. Keempat, jangan tinggalkan sholat wajib dan sunnah. Prioritaskan sholat wajib tepat waktu dengan berjamaah. Tambahkan sholat sunnah seperti sholat rawatib, tarawih, dan witir. Kualitas sholat lebih penting daripada jumlah banyaknya rakaat. Kelima, perbanyak taubat dan istighfar. Ramadan adalah bulan pengampunan. Jangan menunda taubat maupun ibadah dengan alasan nanti. Keenam, hidupkan sedekah dan kepedulian sosial. Tidak harus dengan nominal yang besar. Yang terpenting rasa ikhlasnya. Ramadan mengajarkan empati dan kepedulian. Sedekah, tenaga, dan waktu juga bisa menjadi pilihan. Ketujuh, jaga konsisten hingga akhir Ramadan. Ini poin yang terpenting. Jangan sampai kita hanya sekedar kencang dan istiqomah di awal Ramadan saja, lalu menjelang akhir semakin lemah. Justru pada 10 malam terakhir adalah puncaknya. Kedelapan, targetkan perubahan setelah Ramadan. Ramadan bukanlah tujuan akhir, tapi bisa menjadi awal perubahan, ibadah dan kebaikan yang telah dimaksimalkan pada bulan Ramadan. Kita berusaha untuk menjaga sampai bulan-bulan selanjutnya. Semua ini sesungguhnya adalah bekal yang sangat berharga untuk menghadapi akhir kehidupan kita. Seperti pada hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita bahwa puasa adalah ibadah yang bermakna yang akan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajri bih. Artinya, setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Marilah kita jadikan Ramadan kali ini sebagai Ramadan yang berbeda. Kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum terbaik untuk memperbaiki kualitas iman dan amal ibadah kita, agar puasa yang kita jalani tidak hanya menggugurkan kewajiban, tetapi bisa benar-benar meningkatkan derajat ketakwaan kita. Jangan kita remehkan ibadah dengan harapan bisa memperbaikinya nanti, karena bisa jadi kesempatan nanti itu tidak pernah datang. Jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, maka biarlah ia menjadi Ramadan terbaik yang pernah kita jalani. Ramadan yang meninggalkan bekas dalam akhlak kita, dalam ibadah kita, dan dalam cara kita menjalani kehidupan setelahnya. Kawan setia 96.3 FM LPPL Radio Gema Sudirman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan saya dalam menyampaikan tausiah kali ini. Akhirnya, saya Alisa Delila Risti Amora, kelas 3A, atas nama keluarga besar MI Istiqomah Sambas Purbalingga mengucapkan selamat menanti buka puasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Mutiara Ramadan dipersembahkan oleh MI Istiqomah Sambas Purbalingga, mendidik anak-anak dengan optimal secara Islami dengan fasilitas-fasilitas yang representatif, kurikulum dan program pendidikan yang istimewa, serta para pengajar yang profesional mampu mengantar siswa meraih prestasi yang membanggakan hingga tingkat nasional. MI Istiqomah Sambas Purbalingga memiliki program unggulan pembelajaran Al-Quran metode Umi, kuantum nahwu dan syaraf dengan metode tabis, dan pembiasaan adabiyah yaumiyah. MI Istiqomah Sambas dengan sadar mutu menjadi sekolah unggul, model dan islami. Beralamat di Jalan Awe Sumarmo, nomor 52A Purbalingga. Telepon 894 594.